Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Presidensial threshold telah menjadi 0% Bung Firdaus, tapi ini bukan juga sebuah solusi yang nanti pada praktiknya benar begitu, karena tetap ada oligarki partai politik yang nanti mengatur siapa kandidat yang masuk enggak masuk gitu Bung Firdaus ya. Karena juga ada masalah pembiayaan partai politik, figur yang kuat yang dia punya gitu ya, agar dia tidak sia-sia mengajukan orang gitu. Dan tentunya tetap dinamika ini harus kita perhitungkan dalam rangka bahwa presiden yang ditawarkan ke masyarakat itu harus yang figurnya kuat dan tidak bisa disetting oleh siapapun dan orang bisa memilih dengan leluasa, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Mahkamah Konstitusi yang memutuskan menghilangkan batasan 20% untuk presidensial threshold ya di dalam Pilpres kita, terutama nanti akan bisa berguna pada pemilu 2029 nanti gitu ya. Artinya ini menjadi ya satu sisi akan menjadi angin segar di dalam proses demokratisasi Indonesia dalam konteks pemilihan presiden, Bung Meldi. Artinya apa? Tidak akan ada lagi misalnya pemilihan yang lebih mau apa ya mengerucut pada satu kekuatan tersendiri begitu ya. Artinya semua partai politik yang bisa atau menjadi kontestasi di dalam pemilu itu memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan presiden dan wakil presiden walaupun tidak memiliki kursi di DPR ataupun suara yang mereka secara nasional juga tidak sampai 20% memiliki. Artinya semua memiliki hal yang sama begitu. Jadi saya pikir ini salah satu opportunity yang baik di dalam konteks demokrasi Indonesia. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar dalam proses demokrasi kita gitu ya, kan kita juga mengamati bahwa dalam pertama kali misalnya pemilu secara langsung tahun 99, kemudian 2004, itu ada puluhan partai politik, Bu Meldi. Artinya bisa jadi akan muncul nanti puluhan pasang calon presiden dan wakil presiden begitu ya. Dan di dalam hal ini untuk mengatasi misalnya munculnya pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki basis yang kuat atau misalnya alur yang kuat misalnya hanya sekedar muncul saja begitu ya, maka MK juga mengatakan ada semacam rekayasa, semacam apa ya, kesepakatan di dalam proses pencalonannya, begitu ya. Artinya apa? Partai-partai bisa berkoalisi gitu ya di dalam mencalonkan, begitu ya, kemudian melihat siapa yang paling baik begitu. Bahkan muncul juga salah satu usulan gitu ya dari salah seorang politisi yang mengatakan, oh ya untuk mengatasi munculnya banyak calon dalam pilpres nanti misalnya, maka salah satu yang menjadi tolak ukur adalah ada semacam preliminary survey untuk melihat siapa kandidat yang memiliki elektabilitas atau keterpilihan yang kuat misalnya, ya semacam pra-screening melalui survei pilpres Bung Meldi. Jadi saya pikir ya memang yang kedua nanti harus ada semacam pembatasan sehingga kalau misalnya nanti peserta apa namanya partai politiknya ada 40 maka akan muncul 40 pasang calon presiden dan wakil presiden, tidak seperti itu gitu. Pasti akan ada pengerucutan, orang akan berkoalisi dan segala macam begitu ya. Dan yang paling penting ketiga menurut saya yang jadi penting adalah sekarang kalau memang tidak ada pembatasan presidensial threshold dalam 20%, maka semua orang partai politik sekarang juga di dalam kerja-kerjanya itu sudah mulai memikirkan ritme untuk 2029, Bung Meli. Dan yang paling penting kita lihat, misalnya kita lihat, maka semua ketum partai politik, baik yang ada di koalisi Kim Plus ataupun yang di luar misalnya PDIP misalnya, maka semua juga sudah mulai melakukan investasi, mengkaji kira-kira bagaimana memberikan semacam gitu impresa atau pengenalan kepada publik gitu. Orang sudah mulai tanda kutip secara tidak langsung, secara apa namanya, secara malu-malu sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang kandidat presiden dan wakil presiden nanti. Dan artinya apa? Ya Pak Prabowo atau Gibran misalnya bukan lagi menjadi satu-satu pasangan yang mungkin punya ambisi untuk nanti 2029, tapi hampir semua ketum partai politik misalnya, kalau memang dia bisa berprestasi, memiliki kinerja yang baik, begitu ya, bahkan untuk pasangan-pasangan yang di luar itu, maka akan memiliki semacam potensi untuk maju atau mengusung di dalam diri dalam Pilpres 29 nanti dengan tidak adanya batasan PT 20% begitu. Iya, kontribusi dari universitas atau perguruan tinggi Bung Firdaus ya untuk membangun opini-opini di masyarakat ya. Terutama untuk figur-figur yang kuat ya. Laboratorium politik di semua perguruan tinggi di Indonesia saya kira ikut berpartisipasi dalam riset-riset tentang figur-figur tertentu ya, yang selama ini selalu diambil alih oleh lembaga-lembaga survei yang swasta gitu ya, lembaga-lembaga survei di luar perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kalau punya kontribusi itu dan membangun opini terhadap figur-figur kuat, saya kira uh, presidential threshold nol ini saya kira akan terbantu gitu ya, dan uh, partai politik juga bisa melihat lebih jernih ya eh, kandidat mana yang harus didukung gitu dari pengalaman
dari integritas ya, dari kompetensi segala macam, karena itu dibuat narasinya oleh lembaga-lembaga riset politik perguruan tinggi Indonesia, dari banyak perguruan tinggi, UGM, UI ya, dan sebagainya. Ini saya kira akan sedikit jernih ya untuk melihat kandidat-kandidat yang mengkuat dan dengan metodologi yang saintifik yang ada di perguruan tinggi, Bung Firdaus. Iya, betul. Artinya kalau kita dalam konteks dalam kepentingan publik gitu ya, kepentingan publik, maka mau tidak mau harus ada semacam penilaian secara berkala oleh lembaga-lembaga yang kita anggap secara integritas atau juga kompetensinya itu ada, misalnya terkait ke kampus atau perguruan tinggi atau lembaga-lembaga riset yang lain, Bung Meli, ya, terkait kinerja masing-masing calon pemimpin atau kandidat atau orang yang bisa memiliki potensi untuk calon pemimpin nanti, Bung Meli. Sebagai contoh misalnya, kita harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala terkait kementerian, presiden, wakil presiden, begitu, ataupun juga program-program kerja untuk melihat kira-kira seperti apa program mereka, sehingga publik punya rekam jejak raport yang baik untuk menilai siapa yang akan pantas nanti, gitu ya, dalam mencalonkan diri untuk calon pemimpin berikutnya, begitu. Dan yang kedua, saya pikir ini juga menjadi sebuah tantangan sendiri buat partai politik atau figur-figur tokoh atau orang yang punya ambisi untuk maju sebagai calon kandidat presiden dan wakil presiden misalnya, entah itu misalnya Anies Baswedan atau yang lain gitu ya, atau Prabowo atau AHY atau ketua-ketua ketum-ketum partai atau kader partai politik yang lain misalnya, untuk mulai berlomba-lomba gitu ya memperlihatkan kinerjanya, Bung Meldi, baik itu yang ada di dalam kabinet secara langsung atau pemerintahan ataupun juga di luar pemerintahan atau menjadi oposisi atau penyeimbang begitu. Kira-kira siapa yang memang secara dari kerjanya atau dari programnya atau tawarannya secara konsisten untuk berpihak pada publik begitu ya. Dan ini menurut saya juga menjadi salah satu ajang yang lebih sehat dalam menilai begitu, memberikan semacam stimulan kepada kinerja pemerintah begitu. Jadi jangan heran nanti kalau misalnya AHY atau misalnya ketum partai yang lain, misalnya dari Golkar atau dari Gerindra atau dari semacam PKB atau siapapun lah nanti atau PKS begitu ya, artinya dia bisa menunjukkan kinerjanya begitu dan itu mendapat simpati atau menarik perhatian publik gitu, maka dengan tidak adanya PT 20% gitu, 20% dia bisa menjadi salah satu tokoh idola publik yang baru begitu. Jadi dua hal ini menurut saya menjadi salah satu hal yang menjadi satu catatan penting gitu ya, dengan dihilangkannya batasan presidensial threshold 20% begitu ya. Kemudian yang ketiga dan yang paling penting adalah kita juga harus pandai-pandai melihat kira-kira, karena selama ini yang banyak menjadi referensi adalah kekuatan media sosial, kekuatan media online dan segala macam begitu. Artinya publik harus pandai-pandai membaca, melihat media, mana yang media yang hanya sekedar dalam mengarahkan. Kita ambil contoh misalnya apa yang terjadi di dalam Amerika, di dalam Pilpres Amerika begitu, itu yang terjadi, kekuatan media online begitu kuat begitu ya. Kemudian juga harus muncul media-media memberikan informasi atau penalaran kepada publik itu, sehingga publik punya kemampuan, pengetahuan, cara menalar yang baik, memberikan indikator begitu ya, sehingga kita bisa memberikan semacam arahan atau memberikan koridor kira-kira seperti apa nanti calon pemimpin, kriterianya, termasuk isu-isu yang mendesak yang menjadi PR kita di dalam pembangunan Indonesia, Bu Meli. Jadi itu mungkin yang bisa kita jadikan sebagai catatan penting gitu ya, di dalam rangka misalnya seleksi pemimpin dengan dihilangkannya batasan 20% di dalam Pilpres atau menjadi wakil presiden di dalam 5 tahun ke depan. Ya, presiden threshold ya 0% ini adalah momentum, Bung Firdaus. Sejak awal harus ada figur oposisi terhadap Prabowo ya, agar dia bisa mencari poin untuk 2029, terus mengkritik Prabowo, sehingga sebagai tokoh alternatif selain Prabowo nantinya, dia muncul sebagai figur yang memberikan alternatif-alternatif gitu ya. Itulah yang disebut dengan makna dari presiden threshold 0% ini, dan semua partai harus membuat itu. Dan dari panggung politik seperti itu, masyarakat melihat ya mana sebuah pernyataan-pernyataan yang benar, mana pernyataan-pernyataan yang hanya mengawang gitu ya, atau melihat logika-logika politik, logika-logika program, atau logika-logika teknokrasi yang ada, sehingga nih pilihan-pilihan ini akan memberikan imajinasi bagi masyarakat, bagi pemilih, bahwa suatu saat, oh kayaknya ide ini menarik dan saya akan memilih yang ini. Atau ide ini tidak menarik, saya tetap Prabowo misalnya. Dan ini kontestasi ide yang muncul sejak awal, sejak tahun 2025 sampai tahun 2029, Bung Utaus. Iya, betul. Makanya mau tidak mau unjuk kinerja, unjuk prestasi itu menjadi satu keharusan, Bung Meli. Tidak perlu misalnya, tidak peduli apakah dia di dalam atau di luar pemerintahan begitu ya. Dan saya pikir ini akan menjadi stimulus
terutama dalam sisi pemerintahan. Maka kalau kita lihat nanti, maka Pak Prabowo, Mas Gibran kalau masih berminat, tentu sangat berminat untuk maju lagi dalam 2029 nanti, gitu ya. Yang harus Anda munculkan adalah prestasi dan kinerja, keberpihakan, bukan lagi bicara tentang gimmick atau hanya sekedar gestur, janji ataupun juga wacana. Begitu juga dalam menilai kinerja kabinet Anda. Kalau Pak Prabowo melihat ada menterinya, jajaran kepala lembaga atau kementerian atau badannya tidak bekerja secara efektif, hanya sibuk sendiri saja gitu, maka mau tidak mau itu harus diberikan evaluasi dan dicarikan ganti yang lebih baik begitu. Karena itu akan menjadi indikator buat publik nanti apakah presiden yang sekarang bisa mengelola pemerintahnya dengan baik, sehingga kalau memang baik dan berprestasi gitu ya, kita akan pilih lagi begitu. Begitu juga orang yang di luar pemerintahan yang menjadi oposisi, baik di parlemen ataupun juga menjadi ya tokoh oposisi atau apapun lah namanya misalnya. Berikanlah catatan-catatan yang penting yang sesuai dengan kebutuhan publik, yang sesuai dengan kondisi dan realita begitu ya. Kemudian berikanlah solusi yang baik begitu. Dan itu akan menjadi dua catatan untuk kita, kira-kira siapa yang konsisten memperjuangkan, mengkritik gitu ya, kemudian memberi masukan untuk kepentingan publik begitu. Artinya apa? Dalam konteks ruang demokrasi sekarang dibuka semua orang berdasarkan kinerja dan prestasinya, entah itu di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan begitu. Dan ini yang menjadi salah satu ya wanti-wanti kita begitu ya. Bekerjalah secara baik sebagai aparatus publik, bekerjalah secara penuh integritas begitu ya. Tidak menggunakan fasilitas saja, tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, Bu Meldi. Dan saya pikir ini nampaknya disadari betul oleh pemerintahan Prabowo gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah alat untuk memacu kinerjanya, memacu pelayanan publiknya, memacu kesejahteraan dan keadilan Indonesia, sehingga kalau kita bicara 2045 Indonesia Emas, itu tidak hanya menjadi wacana, tetapi memang bisa dikejar dan diwujudkan. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Adi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.